Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan membahas mengenai firma, ya, bagaimana akuntansinya. Dan nanti video ini akan terbagi dua bagian, ya, karena tidak memungkinkan untuk satu video, gitu ya. Biar jangan terlalu lama juga. Oke, baik. eh sebelum kita masuk ke dalam perusahaan firma atau perusahaan persekutuan, kita lihat ya, mengingat kembali pengantar satu bahwa ketika kita ngomongin tentang eh, bentuk organisasi perusahaan, yaitu ada tiga, begitu ya. Perusahaan perorangan itu dimiliki oleh satu orang, perusahaan persekutuan, partnership. Nah, hari ini kita akan membahas yang ini, yang nomor dua, dan perusahaan perseroan atau corporation ini ditandai dengan kepemilikan saham. Saya bahas 1, 2, 3 ini. Kenapa? Karena kalau masalah pengertian itu sudah kita bahas kemarin ya di pengantar satu, gitu ya. Nah, yang mau kita bahas adalah di persekutuan, ya, perusahaan persekutuan ini. Di nomor 2. Oke, baik, kita lanjut. Nah, kita ngomongin tentang bagaimana pertama sekali saat perusahaan persekutuan itu didirikan, gitu ya. Ketika didirikan, artinya dibentuk pertama kali, begitu ya. Nah, jadi kalau ngomongin pendirian firma, investasi ataupun setoran dari masing-masing anggota sekutu itu akan dicatat ke dalam jurnal secara terpisah di pembukuan firma, ya. Nah, aset yang disetor nanti oleh masing-masing anggota sekutu ke dalam firma itu akan didebet, ya, ke dalam akun aset firma. Nah, aset itu harus dicatat, ya, sebesar nilai pasar, ya, nilai pasar atau nilai wajar yang berlaku pada saat ketika si sekutu itu menyerahkan aset tadi itu ke dalam firma. Dan nilainya itu pun harus disepakati oleh seluruh anggota sekutu yang ada. Nah, ingat kembali ya, firma itu eh, salah satu cirinya adalah terdiri dari beberapa sekutu, gitu ya. Artinya dimiliki oleh lebih dari satu orang, gitu ya. Nah, kita lanjut. Nah, untuk mengilustrasikannya, ya, kita lanjut. Ada di sini contoh, ya, bagaimana sih pendirian ataupun pembentukan firma itu sendiri, gitu ya. Contoh, ya, Tuan John dan Tuan Alex sepakat menggabungkan kedua perusahaan miliknya ke dalam sebuah firma. Masing-masing sekutu ini menyetor sejumlah kas dan aktiva. Tuan John itu menyetorkan uang kas sebesar 450 dan peralatan kantor dengan nilai pasar 30 juta. Sementara peralatan kantor dari Tuan John memiliki harga perolehan 60 juta dan akumulasi penyusutannya 40 juta. Oke. Sedangkan Tuan Alex menyetor sejumlah uang 370 juta dan mentransfer sejumlah piutang usaha dengan nilai realisasi bersih sebesar 180 juta. Nilai bruto dari piutang ini adalah 200 juta dengan cadangan kerugian piutangnya itu sebesar 20 juta rupiah. Maka kita lihat jurnal, ya, jurnal untuk Tuan John, gitu ya. Untuk Tuan John tadi ketika dia apa memasukkan, ya, menyetorkan penyertaan atau investasi ke dalam firma yang baru, jurnalnya adalah kas 450 juta, peralatan kantor 30 juta dan modal Tuan John. Jadi namanya begitu. Jangan hanya modal saja. Yaitu bedanya di firma. Ya, jadi dicatat sekedar apa yang dicatat ke akun masing-masing anggota sekutunya, gitu ya. Nah, modal siapa? Si John, dalam hal ini si John. Nah, dari jurnal ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa aktiva si Tuan John itu dicatat sebesar nilai pasarnya, nilai wajarnya, bukan sebesar HP-nya, harga perolehannya ataupun nilai bukunya, ya. Nah, sementara akumulasi penyusutan dari peralatan itu, ya,
tidak dimasukkan, tidak ikut dicatat. Karena apa? Asumsinya bahwa peralatan itu belum dimanfaatkan. Ya, ingat, penyusutan itu ada ketika aktiva itu dimanfaatkan, gitu ya. Nah, baik, kita lanjut. Nah, maka nanti ayat jurnal yang berikutnya ya, ketika kita ngobrolin Tuan Alex, maka jurnal yang dibutuhkan adalah kas ya, kas sebesar 370 juta, piutang usaha 200 juta, cadangan piutang tak tertagihnya 20 juta, modal Tuan Alex 550 juta. Nah, kita lihat jurnal ini, ya kan? Nah, jurnal ini menunjukkan bahwa piutang yang ditransfer ke firma yang baru yang akan dibentuk itu dicatat sebesar nilai bersihnya, nilai yang mungkin dapat ditagih ya atau dapat direalisasikan menjadi kas gitu. Jadi tidak sebesar nilai kotornya ya, nilai bersihnya. Nah, tapi untuk menandingkan itu maka kita harus tampilkan cadangan kerugian piutang di mana ini adalah akun kontra dari piutang. Jadi nanti piutang itu akan menjadi sebesar nilai bersihnya. Gitu ya. Nah, baik. Nah, tadi sudah kita bahas mengenai pendirian ya kan ataupun pembentukan firma itu. Lalu bagaimana dengan pembagian laba atau rugi bersih ketika sebuah firma sudah berjalan begitu ya. Nah, mari kita lihat. Laba atau rugi firma ini dapat dibagi rata antar sesama anggota sekutu. Kecuali ya kalau ada kesepakatan lain. Ya, artinya secara umum ya pembagian laba atau rugi bersih yang dihasilkan oleh firma akan dibagikan berdasarkan besar kecil penyertaan modal atau kepemilikan dari masing-masing anggota itu, anggota sekutunya. Nah, di sini ada beberapa metode atau dasar perhitungan dari pembagian laba atau rugi bersih ya. Nah, jadi yang umum begitu ya, ketika apa ya dinyatakan secara tertulis dalam kontrak perjanjian yang ditandatangani oleh seluruh anggota ya. Kita lihat ya, yang pertama ya bisa berdasarkan rasio tetap atau fixed ratio ya. Ini dinyatakan baik dalam bentuk perbandingan, persentase ataupun bagian gitu ya. Nah, jadi dalam rasio tetap ini namanya rasio tetap ya. Artinya masing-masing dari anggota ini berarti secara tidak langsung kontribusinya di dalam firma itu sama karena berdasarkan rasio tetap gitu ya. Jadi kenapa begitu ya? Nah, terdapat banyak faktor yang menyebabkan bahwa ketika seseorang anggota sekutu itu dikatakan memiliki nilai tambah khusus bagi sebuah firma, begitu ya. Nah, jadi misalnya ya, artinya yang tadi saya bilang kontribusi modal yang sama itu tidak selalu melulu ngomongin masalah uang gitu ya, misalnya 50-50-50 gitu kan. Ketika misalnya anggota sekutu itu, katakanlah, memiliki faktor gitu ya, faktor nilai tambah. Contohnya, dia sanggup untuk bekerja gitu ya secara purna waktu begitu ataupun paruh waktu gitu ya. Nah, lalu dia sanggup menciptakan inovasi-inovasi atau dia mampu menciptakan inovasi-inovasi demi kemajuan firma itu. Lalu bisa dia mampu memasarkan produk itu, terus profesionalitasnya itu bagus gitu dan itu semua menguntungkan bagi perusahaan gitu loh, ya kan. Ada nilai tambah di diri dia dan ketika itu dimanfaatkan maka memunculkan keuntungan untuk perusahaan gitu ya. Maka kita lihat contohnya ya. Contoh, sebuah firma yang beranggotakan 3 orang ya, Alvin, Brian, dan Selo ABC, melaporkan laba bersih yang diperoleh itu adalah 120 juta gitu ya.
Nah, rasio yang ditetapkan di dalam pembagian ketika ada laba ataupun rugi itu adalah berdasarkan rasio tetap. Hanya rasio tetap, jadi akan selalu seperti ini gitu. Nah, berarti 1:1:2. Nah, ini bisa juga kita katakan bahwa 25, 50 gitu ya kalau dalam persen. Ya, atau kalau dalam pecahan seperempat, seperempat, atau 2/4 ya kan. Sesuai dengan urutannya tadi Alvin, Brian, dan Selo. Oke. Nah, berdasarkan rasio tetap tadi itu ya kan, maka bisa kita buat ya ketika ada kita bisa buat jurnalnya. Tapi sebelum kita buat jurnalnya, kita harus menghitung berapa distribusi laba berdasarkan rasio tetap tadi. Berarti dari berapa labanya tadi? 120 juta, 50% bagian si Selo, 25% si Brian, dan si Alvin 25%. Kalikan. Nah, maka kita akan membuat jurnal. Ya kan? Ingat, ya jurnal. Jurnal penutup untuk menutup apa namanya? Menutup laba atau rugi perusahaan. Dalam hal ini ketika ini laba ya, maka ikhtisar laba rugi pada modal kan begitu ya. Nah, karena ini persekutuan ataupun firma partnership gitu ya, maka dia modal di sini adalah karena 3 anggota maka 3 modalnya. Ikhtisar laba rugi yang 120 juta ini sesuai dengan bagian masing-masing ya, 25%, 25%, dan 50%. Itu rasio tetap. Nah, yang kedua ada berdasarkan rasio tertentu ya, atau ya berdasarkan dari saldo modal masing-masing anggota sekutu ketika di awal periode ataupun saldo modal rata-rata sepanjang periode ya. Metode ini lebih tepat dipergunakan ketika besar kecilnya jumlah dana yang disetor oleh masing-masing anggota sekutu merupakan hal yang paling utama. Ya kan? Jadi ngomongin setoran pertama sekali begitu ya. Selain itu metode ini dapat dipergunakan jika tidak ada salah satu dari anggota sekutu yang menjalankan operasi perusahaan. Dalam artian, operasi perusahaan itu dijalankan oleh manajemen yang profesional. Gitu ya. Kayak tadi kan kalau yang pertama tadi Ibu contohkan ketika dia mau apa namanya? Meluangkan waktu untuk bekerja di situ seperti apa dan bla 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 yang tadi saya katakan gitu ya. Nah, contohnya seperti apa? Mari kita lihat contohnya ya. Nah, sebuah firma ya, sebuah firma beranggotakan 3 sekutu yaitu Tuan Harry, Ignatius, dan Tuan Jeffrey dan memperoleh laba sebesar 90 juta rupiah. Oke, nah pembagian laba rugi ditetapkan berdasarkan perbandingan saldo awal dari masing-masing anggota sekutu. Berarti berdasarkan saldo awalnya eh, di awal itu si Tuan Harry itu 200 juta, Tuan Ignatius 300 juta, Tuan Jeffrey 400 juta. Sehingga kalau kita melihat pembagian ataupun distribusi laba firma berdasarkan saldo modal awal, maka didapat perhitungan seperti ini. Untuk si hari 200 juta dibagi dengan total keseluruhan eh, modal dikali dengan labanya. Ya, dapatnya 20 juta distribusinya. Ignatius juga begitu. Berapa awalnya? 300 juta dibagi 900 kali 90 dapat 30 juta. Begitu juga dengan Tuan Jeffrey, 400 juta dibagi 900 juta dikali 90 juta dapat 40 juta. Nah, berangkat dari perhitungan ini, maka ya besarnya nanti modal ataupun kepemilikan dari si Tuan Hari, Ignatius, dan Jeffrey ini akan bertambah ya kan masing-masing 20 juta, 30 juta, 40 juta. Maka setelah itu apa? Sama seperti tadi kita akan membuat jurnal penutup atas distribusi laba bersih yang dilakukan ya. Ikhtisar laba rugi 90 juta ya. Modal hari 20 bertambah Ignatius 30 dan Jeffrey 40. Nah, kita lihat contoh berikutnya. Contoh untuk saldo modal rata-rata sepanjang tahun. Pada metode ini,
Perlu diperhatikan adanya perubahan saldo modal yang disebabkan adanya pengurangan ataupun penambahan modal anggota sekutu. Contoh ya, contoh. Asumsikan ya bahwa ada firma ya, oh ini oke, firma antara Robert dan Henry ya, modalnya itu 250 juta dan 390 juta. Laba yang diperoleh sepanjang periode adalah 90 juta ya. Nah, lalu kita lihat ya ada transaksi-transaksi yang terjadi ya. Transaksi-transaksi yang terjadi yang melibatkan anggota sekutu itu ya. Yang pertama kita lihat Tuan Robert. 1 April dia menyetor uang kas ke dalam firma sebagai investasi tambahan ya sebesar 80 juta ya. Itu tadi yang saya bilang ya. Untuk metode ini perlu diperhatikan adanya perubahan saldo, apakah itu mengurang ataupun penambahan modal anggota sekutu, ya kan? Nah, lalu 1 Agustus dia melakukan penarikan PRIF ya sebesar 5 juta ya. Itu Tuan Robert. Kalau Tuan Henry bagaimana? 1 Maret dia menyerahkan seperangkat komputer ya, menyerahkan kembali artinya gitu ya. Nilainya 10 juta sebagai aktiva pada firma. Lalu 1 Oktober dia melakukan penarikan tunai 6 juta. Maka dari transaksi ini ya, saldo modal rata-rata sepanjang tahun untuk si Tuan Robert dan Tuan Henry akan bisa kita hitung ya seperti apa. Kita lihat ya untuk Tuan Robert dulu ya kan. Tanggal 1 Januari sampai 1 April ya. Nah, 3 per ya 12 dikali 250. 250 itu apa Ibu? Itu adalah total ya. Total dari investasi ya, investasi si Tuan Robert ya. Tuan Robert pada tanggal 1 Januari tadi mana dia? Nah, ini ya 250 kan? Nah, ini ya. Nah, oke. Nah, kalikan. Terus kita lihat tanggal 1 April ya. Kebetulan dia 1 April dia menyetor. Kan menyetor. Nah, menyetor. Oke, menyetor 80 juta. Oke. Nah, berarti nanti itu akan dibuat dari 1 April sampai 1 Agustus 4/12 dikali 330. 330 itu dari mana Ibu? Kan awal tadi 250 toh, ditambah dia penyetoran kembali. Ya kan? Senilai 80 juta, maka 330. Oke? Nah, lalu kita lihat 1 Agustus, berarti 1 Agustus sampai akhir periode. Nah, dia 1 Agustus melakukan penarikan tunai. Ya. Nah, ya 1 Agustus sampai 31 Desember ya, ini sampai 31 Desember, ya ada berapa bulan? 5/12 dikali 325. Kenapa 325? Karena dia mengambil uang kan. Berapa mengambil uang tadi dibilang? 5 juta ya. Nah, maka kita totalkan ini semua inilah ya untuk Tuan Robert. Nah, hal yang sama kita lakukan juga seperti itu kepada Tuan Henry. Jadi dihitung pada awal sekali periode sampai dia di April, ini Tuan Henry ya, sampai dia di Maret. Lalu Maret hitung sampai Oktober, lalu Oktober hitung sampai Desember. Jadi setiap kali ada transaksi yang berpengaruh terhadap pengurangan ataupun penambahan modal itu kita hitung. Oke, maka nanti jumlah modal rata-rata sepanjang tahun itu adalah 704 juta rupiah ya, 704.750.000 rupiah. Nah, itu di totalan ya, total antara Tuan Robert dan Tuan Henry. Ya kan? Maka nanti ya ketika kita sudah dapat rata-ratanya ya, rata-rata sepanjang tahun rata-rata modalnya, maka ketika kita pembagian laba terhadap Tuan Robert dan Tuan Henry bisa kita hitung ya.
berdasarkan perhitungan ini tadi. Berarti untuk tuan Robert ini dibagi ini, ya benar kan? Dikali berapa laba tadi 90 juta. Itu untuk tuan Robert. Nah, kalau untuk tuan Henry ini ya 396 juta sekian dibagi ini, ya modal tuan Henry ditambah total keseluruhan ya kali 90 juta. Nah, ketika kita menotalkan bagiannya masing-masing dari sekutu harus sama dengan total distribusi atau total laba yang dihasilkan sepanjang tahun. Maka ya sampai di situ. Oh, ya ini ada saya kurang ya. Maka seperti biasa ya tidak lengkap rasanya kalau kita tidak buat ya kita tidak buat ininya kan jurnal penutupnya ya seperti tadi. Ikhtisar laba rugi 90 juta pada modal Tuan Robert 39 juta sekian dan Tuan Henry 50 juta sekian ya. Oke. Baik. Nah, bagaimana Ibu kalau misalnya pembagian laba rugi itu kita tadi kan rasio tetap, rasio sesuai dengan kesepakatan begitu kan, tergantung modal awal begitu ya. Bagaimana ketika pada saat berdasarkan gaji anggota sekutu, terus nanti sisanya dibagi sesuai dengan rasio tetap. Lalu bagaimana kalau kita memberikan bunga, ya bunga atas modal dari masing-masing sekutu, lalu sisanya dibagikan sesuai dengan rasio tetap. Lalu bagaimana ketika berdasarkan sudah kita kasih gaji, kita kasih bunga, ya kan? Lalu sisanya dibagi dengan rasio tetap. Ya, ini semua akan kita bahas ya. Mari kita bahas satu persatu ya. Nah, contoh, firma ABC terdiri dari Adam, Benny, dan Chandra yang didirikan pada tanggal 1 Januari 2009. Ya, pada awal tahun besarnya modal masing-masing sekutu adalah 50, 30, dan 20 ya. Nah, ketentuan yang pertama, ya. A. Gaji per bulan yang diberikan kepada masing-masing sekutu, Tuan Adamnya 1 juta, si Beni 105 juta, Tuan Chandra 2 juta. Kamu jangan bertanya, Bu, ini dari mana? Ini adalah ketentuan yang sudah disepakati bersama oleh sekutu. Ya. Jadi ketika ya ketika ada, tapi sebelum kita sampai ke situ, kita lihat dulu ya, kita bahas dulu ketentuannya. Ya, ini ketentuan yang pertama. Ketentuan kedua, kita akan memberikan bunga sebesar 20%. Ya, ya, 20% dari saldo modal awal tahun. Yang ketiga, ya. Nah, laba bersih ya diketahui 80 juta. Ya, dengan setelah memperhitungkan gaji dan bunga modal, maka kelebihannya itu akan dibagi menjadi rasionya itu ya dengan rasio 5:3:2. Oke, maka mari kita pecahkan ya kan masalah ini. Ya, bagaimana distribusi labanya begitu ketika kita memperhitungkan gaji, bunga gitu ya. Oke, baik. Kita lihat tadi laba bersih di awal adalah 80 juta. Lalu yang pertama sekali kita buat adalah gaji. Karena ketentuan sekali pertamanya itu gaji. Gaji dulu. Ya kan? Kita memberikan gaji ke masing-masing sekutu. Selama 1 tahun. Karena ini perhitungannya di akhir periode. 1 tahun. Masing-masing sekutu hitung. 12 bulan kali kesepakatan gajinya kan untuk Tuan Adam 1 juta, Beni 1,5, Chandra 2 juta. Nah, kita totalkan. Total gaji berarti selama 1 tahun 58 juta. Nah, ini kita tandingkan sama laba bersih tadi yang dihasilkan pada periode itu. Maka 26 juta rupiah lah sisa laba bersih setelah pengurangan gaji. Sampai di situ sudah cukup? Belum. Lihat yang ketentuan yang kedua. Kita memberikan 20% bunga. Ya kan? Nah, dari saldo modal awal tahun kepada masing-masing sekutu. Ya kan? Nah, ini tadi sisanya kan. Nah, si Adam 50, 30, 20. Nah, kalikan 20%. Ya, kita akan memberikan. Jadi selain kita memberikan, bukan kita ya, maksudnya ini kesepakatan bersama. Kita di sini Adam, Beni, dan Chandra. Ya, kesepakatan mereka setelah kita berikan gaji, kita juga memberikan bunga atas penyertaan modal di awal, gitu loh. Hitung 20% masing-masing dari modal awal. Nah, totalkan ini semua dapatlah 20 juta. Oke?
Nah, tandingkan sama sisa laba setelah gaji tadi, setelah pengurangan gaji. Dapatlah sisa laba setelah pengurangan gaji dan bunga modal itu 6 juta. Lalu 6 juta ini mau dikemanakan Ibu? Inilah yang akan dibagi lagi berdasarkan rasio tadi. 5, 3, dan 2. Ya kan? 5, 3, dan 2. Ya kan? Nah, maka ya kita buatlah perhitungannya ya. Nah, masing-masing dia itu untuk untuk pembagian untuk si Adamnya itu 5 ya. 5/10 kali 6 juta dapat 3 juta. Lalu untuk Beni 3, untuk Chandra 2 ya. Sehingga nanti dapatlah dia 0 ya. Maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa nanti untuk Tuan Adam ada 12 juta ditambah ini tadi gaji di awal, ini bunga, dan ini sisa dari pengurangan gaji dan bunga. Maka dia akan dapat 25 juta. Begitu juga untuk Beni dan Chandra. Sehingga kita totalkan dapat 80 juta. Itu laba tadi kan yang berjalan. Maka setelah itu tidak afdol rasanya ketika kita tidak membuat yang namanya jurnal penutup ya. Jurnal penutupnya itu adalah ikhtisar laba rugi pada masing-masing modal sekutu. Oke, nah baik. Ya, di buku kita itu intinya contoh yang Ibu tampilkan di PPT ini itu adalah berbeda dengan yang ada di PPT. Artinya maksudnya artinya biar kalian tuh kaya akan akan ini ya namanya akan contoh-contoh soal begitu. Nanti silahkan dibahas begitu ya. Nah, baik kita lihat ya kalau ngomongin tentang laporan keuangan firma gitu ya. Laporan keuangan firma ini sama seperti laporan keuangan ketika kita ngomongin perusahaan perorangan. Bedanya di mana? Pemiliknya. Ya kan jumlah pemilik perorangan satu, firma itu lebih dari satu ya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin laporan laba rugi ya, itu sama seperti perusahaan perorangan ya. Kecuali dalam hal apa? Distribusi laba tadi berdasarkan entah rasio tetap dan segala macam gitu ya. Kalau misalnya dalam perorangan ya laba atau rugi itu ya dinikmati oleh sendiri karena apa? Pemiliknya tunggal gitu ya. Kalau di firma ini berdasarkan eh metode-metode tadi yang sudah kita bahas begitu ya. Nah, lalu kalau ngomongin laporan perubahan modal, ya kan? Kalau misalnya di perusahaan perorangan itu kan laporan modal pemilik begitu ya. Kalau misalnya di firma itu ya laporan modal sekutu namanya, ya. Nah, jadi nanti akan tampak di situ modal dari masing-masing sekutu begitu ya. Nah, kalau ngomongin neraca ya kan, neraca di firma itu sama seperti neraca di perusahaan perorangan ya, kecuali di bagian modal. Ingat neraca itu apa? Harta, utang, dan modal. Nanti di modal itu akan ditampilkan modal dari masing-masing sekutu, ya kan? Ya, secara terpisah nanti deh tuh modal si A, modal si B, modal si C. Tergantung berapa pemiliknya toh, gitu ya. Nah, ini contohnya. Ini laporan perubahan modal bisa kita lihat di sini ya. Ini tadi yang saya bilang modal masing-masing sekutu. Modal. Oh ternyata di sini ada 3 sekutu gitu ya. Nah lalu kita lihat ini untuk neraca. Nah ini dia di sini bedanya kan kelihatan di bagian modalnya. Oke, baik. Tadi kita sudah bahas pendirian, bagaimana pembagian laba ruginya. Lalu kita terus ngomongin tentang laporan keuangan. Nah, sekarang kita ngomong tentang masuknya sekutu baru, ya kan? Nah, masuknya sekutu baru ini dapat berakibat pada bubarnya firma yang lama dan muncul atau dimulainya firma yang baru, gitu ya. Ketika firma yang lama itu bubar dalam artian tidak serta-merta kegiatannya itu harus bubar juga, harus berhenti, ya.
Nah, jadi kesepakatannya aja, ya kan? Jadi kesepakatannya aja yang apa namanya? Yang berakhir, tapi kegiatannya itu ya tetap berjalan begitu ya. Nah, sekutu baru ya bergabung di dalam perusahaan persekutuan itu atau partnership itu dengan beberapa cara kan begitu ya. Yang cara yang pertama itu dengan cara pembelian kepentingan modal sebagian ataupun keseluruhan dari sekutu lama, ya kan? Transaksi terjadi antara pribadi sehingga tidak ada aliran aset ke partnership. Maksudnya ini yang pertama apa, Bu? Misalnya si sekutu yang lama itu A dan B, masuklah sekutu C. Sekutu C ini membeli bagian dari si sekutu yang lama sekian persen, itu maksudnya. Ya. Lalu yang kedua investasi aset pada partnership ya. Dia berarti masuk si C tadi itu dengan membawa aset dalam bentuk apa? Uang kah, peralatan, terserahnya dia. Oke, baik. Tidak afdol rasanya kalau kita tidak membahas ilustrasi kan. Nah, kita lihat tadi kan ada dua toh. Nah, kita lihat yang pertama pembelian ya, pembelian kepentingan sekutu lama. Contoh, X dan Y adalah sekutu yang berbagi laba rugi dengan rasio 60/40. Nah, ini berarti sekutu lamanya X dan Y. Z disepakati masuk dengan membeli 25% kepentingan sekutu X dan Y. Nah, jadi berarti masuk si Z ini membeli 25% bagian si X dan 25% bagian si Y. Gitu maksudnya ya. Nah, ini neraca sebelum masuk si Z. Nah, lihat itu ya. Sebelum masuk si Z berarti modalnya hanya ada si X dan si Y. Lalu setelah ada si Z, bagaimana dia, Bu? Ya, otomatis di sini modal pasti akan berbeda. Sudah masuk si Z. Nah, ketika si Z membeli bagian si X 25 dan membeli sebagian si Y 25, secara otomatis ini akan berkurang sebesar 25%. Masuklah dia itu ke sekutu Z. Ya, jadi ketika membeli kepentingan sekutu lama, total modal itu tetap. Ya, tetap ketika si Z masuk maupun si si Z belum masuk. Total modal itu 4 juta sebelum si Z masuk. Ketika si Z masuk tetap juga 40 juta, 4 juta. Yang berbeda apa Ibu? Ini dia komposisinya. Gitu ya. Nah, lalu kita lihat yang kedua ya, dengan cara menyetor sejumlah aset ya, sejumlah aset. Nah, nanti efeknya apa? Ya, aset bertambah, modal pun bertambah. Ya kan? Bukan yang kayak tadi, modalnya tetap. Begitu ya. Nah, contohnya eh nanti kita bahas di video yang kedua dan kita akan membahas lanjutan di video yang kedua ya. Saya cukupkan untuk mengenai akuntansi firma pada part 1 ini. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.